Ketika teman-teman sudah melakukan langkah pengecekan di bagian finisher, sensor sudah dicek, plaper unit 2 itu sudah dicek, atau plaper unit 1 juga sudah dicek, semuanya normal, dan mesin tetap tidak bisa digunakan pada saat motokopi finisher, susun, atau timbal balik, tentunya baru teman-teman tidak ada salahnya kalian mengecek bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian saja berada, kawan. Ya, selamat pagi karena ini masih pagi di kampung emak, kawan. Dan ini tepat pada tanggal 17 hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Selamat berkibar si sang merah putih, kawan. Oke, di sini saya bakal membahas masalah mesin fotokopi terkait pada saat motokopi biasa, itu biasa, normal maksud saya, dan pada saat motokopi finisher atau saat motokopi timbal balik terjadilah paper jam. Di sini tentunya lain, pembahasannya lain dengan pembahasan-pembahasan yang kemarin yang biasa bermasalah di finishernya atau unit 2-nya ya. Ini tidak lagi saya bahas di situ, ya, karena masih banyak penyebab terjadinya paper jam sama sekali. Jadi pada saat motokopi finisher atau timbal balik itu sama sekali tidak, dia langsung ngejam, sama sekali tidak bisa berfungsi. Jadi pada saat mau masuk ke unit 2 itu langsung error, langsung paper jam maksudnya ya. Nah, saya sedikit bercerita. Ya, kawan saya selaku teknisi sempat kemarin waktu di Makassar juga dapat masalah yang demikian. Sampai suatu ketika begitu nelpon konfirmasi ke saya, dan itu posisi ngejamnya. Jadi pada saat mesin itu bermasalah, setelah kawan ini melakukan servisan, saya nggak perlu sebut nama ya. Oke bro, saya nggak perlu sebut nama ya. Nah artinya apa? Saya menceritakan ini, paling tidak teman-teman punya gambarannya ya. Jadi ketika saat itu saya bilang, apa yang sudah dibongkar? Oh, saya sudah membongkar bagian belakang. Saya sudah bongkar, awalnya sih saya membuka bagian membuang tinta ulir ke limbah gitu ya. Akhirnya tentunya kawan ini membongkar area my control ya sama DC control. Nah, hingga pada saat kawan itu memasangnya kembali, awalnya mesin ini normal ya. Awal sebelum diservis itu normal untuk finishernya sama bolak-baliknya. Jadi setelah melakukan pembongkaran, baru terjadi namanya paper jam saat melakukan motokopi finisher atau timbal balik. Saya konfirmasi saat itu, apa yang sudah dibongkar bro? Karena saya saat itu posisi di daerah, di daerah salah satu kabupaten, tentunya di daerah Maros saat itu. Nah, sehingga saya ngomong sama kawan, tunggu saya bro, karena saya masih posisi di perjalanan. Akhirnya saya ditunggu sampai malam, akhirnya saya datang. Nah, karena memang jauh sebelum itu saya mengurut area-area jalur kabel ya. Jadi kabel-kabel yang jalur ke arah unit 2 itu kemana. Nah, ternyata itu kesalahan atau kekurang hati-hatian si kawan ini. Kurang hati-hatian pada saat mencabut kabel-kabel. Memang ada beberapa kabel yang tentunya itu sangat sensitif. Terkadang itu akan terangkat soketnya. Atau si soketnya itu, besinya itu, macam sisir itu biasanya bengkok. Ya. Kalau patah nggak mungkin, pasti bengkok yang terjadi. Nah, saya turun, saya melakukan kembali, di situ terdapatlah jalur papan PCB itu yang kecil. Saya bongkar kembali, saya bongkar ulang bang. Saya bongkar ulang, di situ ada PCB pas di belakang DC control. Nah, di situ kan ada PCB kurang lebih besarnya itu kurang lebih ya 1 jengkal ya, 1 jengkal kebesaran, kecil lah ya.
kurang lebih kalau saya perkirakan seperti ini mungkin lebarnya, tapi agak panjangnya ya, tapi agak lebaran ya. Dia persegi 4. Nah, dan saya tahu bahwa masalahnya itu di situ, Bang. Saya tahu masalahnya di situ, dan tentunya itu ada kabel yang 2. Itu cuma 2, ada 2 kabel kecil. Soketnya cuma 2. Nah, itu terangkat, nggak nempel, karena memang itu kan rawan sekali. Kalau membuka itu biasanya saya menggunakan kuku sedikit dulu, jangan langsung ditarik kabelnya, karena juga dikhawatirkan takutnya putus gitu ya, atau terangkat stand soketnya. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kuku, atau kalau punya bisa menggunakan obeng plat yang tipis. Nah, kalian perbaiki di situ. Nah, artinya apa? Kenapa saya jelaskan seperti ini? Ketika teman-teman sudah melakukan langkah pengecekan di bagian finisher, mungkin sensor-sensor sudah dicek, kemudian pleper unit 2 itu sudah dicek, atau pleper unit 1 juga sudah dicek, dan mungkin teman-teman sudah mengeceknya juga solenoidnya, dan semuanya rangkaian unit 2 itu normal, atau komponen seperti sensornya, karetnya, plepernya semuanya normal, dan mesin tetap tidak bisa digunakan pada saat motokopi finisher, susun, atau timbal balik, tentunya baru teman-teman tidak ada salahnya kalian mengecek bagian PCB kecil. Bukan PCB-nya yang bermasalah, melainkan soket atau kabel ya. Kalau selama ini, sejauh ini saya selama jadi teknisi tidak ada masalah di bagian PCB kecil persis di belakang DC control. Entah kalian sebagai pengguna generasi 5000, 6000, 5020, 6020, atau generasi 6570, itu semuanya sama aja, Bang ya, sama aja ya. Ketika kalian mendapatkan masalah yang sama ya, ketika sudah melakukan semuanya pengecekan itu, baru kalian lakukan langkah itu. Entah dia bisa karena putus, kabelnya putus, atau sudah dimakan tikus, atau memang kalau dibilang PCB-nya, PCB yang jalur ke unit 2 atau ke duplek itu bisa bermasalah bagian situ. Kalau PCB-nya saya belum pernah jumpai, kalau masalahnya begitu bermasalah pada saat motokopi finisher dan timbal balik, saya belum pernah jumpai kalau PCB-nya yang bermasalah, melainkan kabel atau soketnya itu. Itu doang, Bang. Ya. Jadi teman-teman tidak ada salahnya kalian bisa coba karena ketika kalian sudah mencoba ganti unit 2 langsung dari mesin yang ready, oke? Ketika teman-teman sudah mengganti unit 1, unit 2 lah, terutama unit 2, apalagi ketika dua-duanya sudah diganti, saya pastikan 1000% Bang, masalahnya ada pada PCB di belakang DC control, persis di belakangnya, karena di situ ada 2 jenis kabel di situ, warna merah, dan ada jalur ke unit 2 itu ada kabel 2, tentunya itu langsung ke finishernya, ke timbal baliknya atau finisher ya, atau motokopi susunnya. Itu masalahnya di situ ya. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan sebagai pengguna mesin fotokopi, ketika mengalami masalah fotokopi finisher tidak bisa, fotokopi timbal balik tidak bisa, sudah mengganti unit 1, sudah mengganti unit 2, dan tetap silahkan lakukan langkah apa yang sudah kita jelaskan di video ini ya. Nah, beda persoalannya ya, beda persoalan, Bang. Bagaimana kalau saya motokopi biasa itu keluar? Iya, karena itu sama sekali unit 2 itu sama sekali tidak ada istilahnya perintah, nggak ada. Karena fungsinya unit 2 itu ya untuk motokopi susun dan motokopi timbal balik. Itu doang, Bang ya. Nah, buat rekan-rekan sebagai pemula jangan lupa menekan tombol subrek-subreknya buat kalian yang baru mendapatkan channel ini atau teman-teman yang baru berkunjung ya. Karena yang jelas kedepannya kalian tidak akan rugi menonton
atau berkunjung ke channel ini, kita bakalan lebih buka-bukaan terkait masalah problem-problem atau trouble-trouble di mesin fotokopi. Terima kasih. Next. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.